Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar wa ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka wa tubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Ikhwan dan akhwat, mari kita sama-sama uluk salam kepada pangresa yang hari ini Teh Haji Susi sudah berada di tempat beliau. Mudah-mudahan yang belum hadir secara fisik, salam kita tersampaikan. Insya Allah sampai. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qa'imam bi amri rahman wa ya warithal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu, ya man ahla waqtihi kulluhum ailatuhu, ya man yunazzalu ghawthu bi da'watihi wa yudarru dhur'u bi barakatihi wa rahmatullah wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang pertama dan yang utama, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima hingga detik sore hari ini. Salawat teriring salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu diistiqomahkan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin yang hadir sore hari ini. Yang sama-sama kita muliakan seluruh ikhwan dan akhwat di segala penjuru dunia yang hadir sore hari ini. Yang mewakili Inggris, Ibu Wahyuni. Yang mewakili Amerika ada Ibu Haja Kartini. Yang mewakili Indonesia, para ikhwan yang menyebar di beberapa kota. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan, dilancarkan, dikabulkan setiap hajat-hajat kita yang berurusan dengan urusan dunia dan akhirat. Khususnya tadi sudah disampaikan, ada yang minta didoakan karena di hari Jumat akan dilakukan assessment. Mudah-mudahan penilaian untuk perusahaannya diberikan nilai yang sempurna sehingga kemudian diberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Amin ya rabbal alamin. Pemangku manakib, para ikhwan sedunia, para penggerak manakib, Teh Haji Suci, Umi Sahid, para petugas manakib, Gus Robi, Gus Tarmudi, dan semua petugas yang selalu istiqomah melaksanakan MOS setiap harinya. Izinkan sore hari ini menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Dalam kitab Fadhailus Syuhur, Pangresa Abah Aos mengutip dua ayat Al-Quran yang penting untuk kita ketahui bersama karena berkaitan dengan sir rahasia di bulan Sya'ban ini. Di ayat yang pertama, Pangresa menukil Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Di ayat yang kedua, Pangresa menukil dari surat Asy-Syu'ara ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina al-ayah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dua ayat inilah yang menjadi dasar bagi Pangresa Abah Aos, yakni surat An-Nisa ayat 174 dan surat Asy-Syu'ara ayat
Asy-Syura ayat ke-52 yang menjadi pondasi atau dalil bagi pangersa menerjemahkan huruf nun di bulan Sya'ban. Wa amman nunu fi hadza syahri an-nur wal muradu bin nuri hunal Qur'anul Karim. Nah, tadi ayatnya. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhan. Ada dua kata kunci di ayat surat An-Nisa ayat 174. Dan di surat Asy-Syu'ara ayat ke-52 itu ada kata kunci yang menjadi penting untuk kita ketahui. Abah menjelaskan, adapun huruf nun di bulan Sya'ban ini bermakna adalah an-nur atau cahaya. Cahaya ini itu berdasarkan dari surat Asy-Syu'ara ayat 52 dan surat An-Nisa ayat 174. Wahai manusia, telah datang. Diksi yang digunakan oleh Allah, kata kerja yang digunakan oleh Allah dalam hal ini adalah kata kerja atau fi'il madi menggunakan kata ja'a. Biasanya ja'a ini adalah menceritakan atau menerangkan kedatangan seseorang. Artinya makhluk yang bernyawa itu menggunakan kata kerjanya yang pas adalah ja'a. Ya ayuhan nas, pemberitahuan, panggilan kepada manusia memberitahukan qad ja'akum, benar-benar telah datang untuk kamu semuanya, wahai manusia. Siapa yang datang? Burhanun. Burhan di sini ditafsirkan oleh pangersa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat berikutnya kemudian dijelaskan bahwa kata kerja yang digunakan oleh Allah dalam keterangan berikutnya bukan ja'a, melainkan anzalna. Apakah anzalna? Anzalna itu kan sesuatu yang diturunkan. Apa yang diturunkan? An-nur. Wa anzalna ilaikum nuran. Dan telah kami turunkan ilaikum kepada kamu semuanya. Karena tadi subjeknya adalah Anas, menggunakan aidnya, ini menggunakan kata kum, jamak untuk semuanya, karena tadi adalah subjeknya adalah jamak. Apa yang datang kepada manusia? Yang pertama adalah burhan, yang kedua adalah kemudian nuran. Burhan diterjemahkan oleh pangersa bimakna Nabi Muhammad SAW. Nuran dijelaskan, diterjemahkan oleh pangersa maknanya adalah Al-Quran. Nah, sedangkan di ayat berikutnya di Asy-Syu'ara ayat 52 bahwa kemudian telah diperintahkan kepada kita semuanya itu ruhan. Ruhan bermakna ruh. Ruh yang dimaksudkan dalam ayat ini dijelaskan oleh pangersa adalah malaikat Jibril. Nah, ini tiga unsur penting yang sangat erat kaitannya dengan ajaran kita semuanya. Bahwa konstelasi wahyu itu tidak datang dengan cara yang tiba-tiba. Ada skema yang luar biasa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga datangnya wahyu ini itu bisa difahami dengan cara yang luar biasa. Manusia di zaman itu dalam keadaan jahiliyah. Begitu keterangan sejarah menceritakan tentang peradaban yang terjadi di Jazirah Arab di masa Kanjeng Nabi Muhammad, tumbuh menjadi remaja, naik menjadi pemuda yang dewasa, dan kemudian menikah. Kondisi sosial politik, kondisi sosiologi masyarakat Arab saat itu dikategorikan, dicatatkan oleh sejarah dalam keadaan kacau balau. Entah itu ekonominya, entah itu politiknya, dan yang paling kacau di sini yang dimaksudkan jahiliyah di sini
adalah wilayah ruhaniyahnya, wilayah ketuhanannya, yang kemudian terjadi kekacauan, terjadi kesesatan yang luar biasa. Sehingga yang namanya orang tersesat itu ibaratnya adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dan tiba-tiba kemudian kehilangan arah. Sudahnya kehilangan arah, kemudian tersesatnya di hutan yang gelap sekali, yang cahaya matahari itu terhalang oleh dedaunan yang sangat lebat. Sudahnya tersesat di tengah hutan, gelap karena matahari itu tidak bisa menyinari hutan tersebut walaupun di siang hari, apalagi di malam hari. Semakin gelaplah kemudian jalanan yang dilewati oleh orang yang tersesat tersebut. Orang yang dimaksud di situ adalah kemudian kita semuanya manusia. Karena itu yang kemudian ditegaskan, ya ayuhan nas. Yang ditegaskan oleh Allah adalah kemudian bahwa manusia pada umumnya telah mengalami kesesatan yang luar biasa, sehingga Allah tegaskan, qad ja'akum, benar-benar telah datang, burhanun, sebuah cahaya yang terang benderang yang kemudian akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang tersesat di situ. Konteks sejarah yang tersesat yang dimaksudkan adalah orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang pada saat itu belum kenal dengan Allah, hanya menyembah Lata, Uzza, dan Manat yang mereka tuhankan dan dibentuk berupa patung-patung yang disimpan di dalam Ka'bah dan kemudian dipajang sekitar Ka'bah. Itulah kesesatan yang nyata, wilayah hatinya, kolbunya tidak dapat menerima cahaya ketauhidan, yaitu ketauhidan adanya Allah, adanya keesaan Allah. Ikhwan dan akhwat semuanya, sehingga kemudian konstelasi yang diceritakan oleh Allah dalam dua ayat tadi, bahwa ketika Nabi Muhammad mencari cara, mencari solusi untuk kemudian bagaimana ketersesatan ini bisa menemukan jalannya, bisa menemukan petunjuk sehingga kemudian ketersesatan itu selesai dan akhirnya kembali kepada jalan yang benar. Maka kemudian ada yang diturunkan, yaitu adalah nuron, cahaya. Ketika orang dalam kegelapan, yang dibutuhkan adalah senter, adalah sumber cahaya. Dan sumber cahaya yang dibutuhkan masyarakat Arab saat itu adalah Al-Quranul Karim, yang itu kemudian masuk ke dalam kolbunya Rasulullah, yang kemudian itu cara masuknya itu tidak dengan cara yang biasa. Untuk bisa masuknya cahaya ini, itu harus ada sumber cahayanya. Sumber cahaya itu adalah kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kemudian manusia, dalam hal ini Nabi Muhammad, itu belum bisa untuk kemudian bisa berhadapan langsung, maka diturunkanlah kemudian wasilah berikutnya, yaitu ruhan. Ruhan diterjemahkan oleh Bangsa Abah, dimaknai sebagai malaikat Jibril. Maka kemudian malaikat Jibril adalah yang memberikan petunjuk, yang memasukkan cahaya Quran itu ke dalam dadanya Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mendapatkan pencerahan secara ruhaniyah, mendapatkan kejelasan, mendapatkan petunjuk dari cahaya yang dimasukkan ke dalam dada Kanjeng Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril tadi. Nah, boleh dikatakan bahwa proses tadi itulah simbolisasi daripada proses talqin dari seorang guru mursyid kepada murid-murid yang mendapatkan haknya. Burhan, nuron, dan ruhan tadi, ini adalah tiga komposisi yang wajib ada ketika seseorang yang tersesat kemudian pengen mendapatkan petunjuk, ingin mendapatkan cahaya, maka unsur tadi itu harus ada. Unsur burhannya itu harus ada. Unsur nuronnya itu harus ada. Unsur ruhannya itu harus ada.
Saat itu unsur burhannya adalah Kanjeng Nabi Muhammad yang sedang mencari solusi karena kebingungan yang dialami masyarakat Arab saat itu. Dan bagi kita dalam konteks kekinian, burhan itu adalah kita semuanya yang sedang mencari jalan, kita semuanya yang sedang tersesat, kita semuanya yang banyak dosanya, dan kemudian yang banyak dosanya ini, yang tersesat ini pengen ketemu jalan yang lurus, sehingga kemudian kita semuanya bisa kembali kepada Allah dengan cara yang baik dan benar. Burhan, nuron, dan ruhan tadi adalah kita, talqin, dan kemudian mursyid. Ini adalah unsur konteks kekinian yang saya pahami dari dua ayat surat An-Nisa ayat 174 dan surat Asy-Syura ayat 52. Burhan itu adalah kita. Nabi Muhammad dalam konteks itu adalah di masa itu. Di masa ini, burhan itulah kita semuanya yang membutuhkan cahaya yang ditanamkan oleh guru mursyid. Cahaya inilah yang akan mengantarkan kita sampai kepada Allah. Karena di paragraf yang lainnya, ketika orang yang sudah mendapatkan nuron dari seorang ruhan, itu hatinya akan bisa melakukan mi'raj, akan bisa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, naik itu adalah ketika kolbu dari seseorang tersebut sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan talqin zikirnya. Nabi Muhammad adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang disiapkan oleh Allah untuk kemudian mendapatkan cahaya hidayah dari Allah yang ditanamkan oleh malaikat Jibril, sehingga Nabi Muhammad bisa melaksanakan mi'raj untuk kemudian wusul kepada Allah. Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad itu dengan cara ruhan, zahiran wa batinan. Ruh dan jasadnya itu terbang ke langit. Sementara kita itu belum sampai sama seperti setingkat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ruh kita saja yang mi'raj. Caranya bagaimana? Mi'rajnya kita adalah kita semuanya, kolbunya yang mi'raj kepada Allah. Kolbu kita yang naik kepada Allah. Kolbu yang mi'raj ini bisa naik kepada Allah, syaratnya kita sudah mendapatkan hidayah. Hidayah yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Al-Quran yang dimaksudkan adalah hu yang ada di antara dua ismul a'zam. Inna anzalna hu fi lailatul qadar. Maka kemudian Abah katakan, kita adalah orang yang telah menggenggam keridhaan Allah karena kita telah mendapatkan Lailatul Qadar yang ada di dalam hu, inna anzalna hu fi Lailatul Qadar tadi. Ikhwan dan akhwat semuanya, dengan kata lain bahwa an-nur yang dimaksudkan di sini adalah kemudian saya tafsirkan, saya fahami ini adalah cahaya Quran yang itu memancar dari talqin zikir, yakni kalimat la ilaha illallah yang ada di dalamnya adalah nama Ismul A'zam, yang dari Ismul A'zam itu kemudian ada hu yang menjadi kantong asma nama-nama Allah. Itulah nuron yang akan masuk ke dalam kalbu kita, yang akan memberikan jalan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya ketemu dengan yang namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tidak akan ketemu kalau kita tidak mendapatkan guide yang benar. Guide yang dimaksudkan adalah guru mursyid yang akan mengantarkan kita semuanya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah melaksanakan perintah-perintah dari guru kita sebagai ketaatan kepada guru kita, karena dengan taat kepada guru kita semuanya akan terus dibimbing, akan diawasi, sehingga kemudian kita kembali kepada Allah dengan guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah, diberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan dalam hidup kita semuanya. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bikaramati Pangsa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah-salah pasti datangnya dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.